nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ketika ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah, maka dan mereka kemudian membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah, mereka mempelajari ayat-ayat Allah, maka Allah akan menurunkan ketenangan bagi mereka, dan Allah akan menaungi mereka dengan rahmat-Nya, dan malaikat juga akan menaungi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibangga-banggakan di hadapan penduduk langit. Jadi ada keutamaan orang yang berada di masjid untuk mempelajari Al-Quran, kemudian mentadabburinya, maka Allah akan berikan paling tidak ada 4 keutamaan. Yang pertama, Allah berikan ketenangan. Allah berikan ketenangan di majelis ilmu. Kemudian yang kedua, Allah akan berikan rahmatnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah bahwa malaikat akan menaungi mereka. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Nabi mengatakan, ya, innal malaikah la tad'u ajnihatahum ridwan li thalabil ilmi. Malaikat itu menundukkan sayapnya karena hormat dan cinta kepada para penuntut ilmu. Jadi ketika kita berada di sini, malaikat-malaikat menaungi kita dengan sayap itu kalau dijadikan di apa ya? Diingkoke bahasa Jawanya. Menundukkan sayapnya karena ridho dengan para penuntut ilmu. Sehingga mari kita bersemangat dalam mengkaji materi pada hari ini, karena walaupun ilmu yang sampai mungkin tidak seberapa nanti yang nyantol ya, itu dari 100% materi mungkin nyantolnya cuma 25%, nggak apa-apa, sudah dapat berbagai keutamaan, sudah dapat pahala dan sudah dapat jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya saya lupa judulnya apa. Jadi saya ceritanya HP saya itu saya reset karena ada satu masalah sehingga pesannya hilang. Sehingga yang sampai di panitia itu pokoknya yang penting kajian pra-Ramadan. Ramadan yang ada di pikiran saya ya berarti kajian fikih sebelum Ramadan itu. Ternyata ada temanya ya. Andaikan ini Ramadan terakhir, ya nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas sedikit tentang motivasi Ramadan dan juga mengenai hukum-hukum seputar Ramadan. Kalau hukum seputar Ramadan sudah ada kajiannya belum, Mas? Biasanya masih yang fikih Ustaz Zulfahmi, Ustaz. Tapi sudah masuk bab ini puasa. Belum, Ustaz. Kemarin baru selesai terkait sholat. Terus masuk bab puasanya kapan? Masih nanti? Pas puasanya, Ustaz. Pas puasanya. Insyaallah. Ya. Tapi apa nanti kita bahas sedikit? Iya, Bab ini ya. Jadi tema kita adalah andai ini Ramadan terakhir ya. Jadi tema seperti ini sudah banyak. Sebenarnya kalau untuk mendengarkan di YouTube juga banyak ya yang sudah membahas, tapi tentu beda antara ketika kita mendengarkan di majelis langsung dengan kita menontonnya atau mendengarkan. Maka mungkin kita akan bahas tentang kenapa kita harus betul-betul bersungguh-sungguh, karena boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Rekan-rekan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis Nabi SAW ya, pernah menceritakan atau pernah kemudian ada seorang sahabat yaitu Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau suatu ketika bermimpi mendapati dirinya itu berada di pintu surga. Dia mendapati ada penjaga surga di situ. Dia mau masuk tapi tidak bisa. Maka
ada dua orang dari kabilah Bali, namanya kabilah Bali. Jadi Bali itu tidak hanya milik Indonesia ya. Di Arab juga ada kabilah namanya kabilah Bali. Dua orang ini ceritanya ya, sebelum saya sampai ke mimpinya ini, dua orang ini adalah dua orang sahabat Nabi yang mana keduanya itu sama-sama masuk Islam. Bedanya adalah yang satu lebih rajin beribadah daripada yang lain. Bukan berarti yang satu nggak rajin ya, tapi yang satu itu lebih rajin lagi daripada yang satu ini. Bahkan dia ingin berjihad. Kemudian yang satu ini meninggal lebih dulu, yang lebih rajin ibadahnya, yang juga berjihad fisabilillah ini kemudian ya meninggal. Baru kemudian setahun kemudian baru disusul oleh sahabatnya yang satu lagi, yang ibadahnya tidak sehebat yang satu lagi dan juga tidak syahid di jalan Allah. Nah kemudian Tolhah mimpi, ini baru masuk ke mimpinya. Tolhah mimpi bertemu, tiba-tiba dia di pintu surga, tapi belum diizinkan masuk ternyata. Ternyata yang masuk lebih dulu adalah paling pertama itu sahabat yang meninggalnya terakhir, yang ibadahnya nggak seberapa tadi, yang juga tidak mendapatkan kemuliaan jihad fisabilillah. Tapi ternyata dia masuk surga lebih dulu. Baru kemudian sahabat yang satu lagi yang meninggal lebih dulu, yang kemudian dia amalnya lebih banyak, lebih rajin beribadah. Baru Tolhah kemudian mau masuk, nggak boleh, kamu belum saatnya masuk. Baru kemudian Tolhah bangun. Ketika bangun maka Tolhah merasa aneh. Ini perasaan kalau di logika ini harusnya yang mati fisabilillah ini, yang rajin ibadahnya yang lebih dulu masuk surga. Maka diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di depan para sahabat juga. Maka Nabi SAW mengatakan, apa yang kalian herankan? Apa yang membuat kalian heran tentang orang ini? Ya, tentang mimpi Tolhah ini. Kata Nabi SAW, bukankah orang yang meninggal terakhir ini telah mendapati Ramadan, satu Ramadan dibandingkan dengan yang satunya? Dan bukankah ketika Ramadan dia telah melakukan sholat, dia telah puasa, dia telah beramal, sehingga amal-amal di bulan Ramadan yang dia lakukan itu telah mengungguli amal-amal saudaranya yang meninggal lebih dulu. Katakanlah misalnya si A dan si B ini sama-sama oke lah, setiap tahun mereka dapat Ramadan. Cuma selisih, yang satu mendapati mungkin 10 kali Ramadan, yang satu mendapati 11 kali Ramadan. Ternyata yang 11 kali Ramadan itu bisa sampai mengungguli yang 10 kali Ramadan yang ibadahnya lebih rajin. Menunjukkan bahwasanya orang yang mendapati bulan Ramadan itu sangat-sangat istimewa, mendapatkan kesempatan yang luar biasa besar. Karena apa? Bisa dibayangkan amal jihad fisabilillah, kemudian juga rajin ibadah itu ternyata kalah dengan amal satu bulan di bulan Ramadan. Kenapa? Puasa Ramadan, ya, pahalanya berlipat-lipat. Sholat, ya, di bulan Ramadan, pahalanya juga berlipat-lipat. Dan juga ada Lailatul Qadar yang berapa nilainya? 1000 bulan. Toh 1000 bulan aja. Berapa? 1000 bulan atau berapa? Lebih dari 1000 bulan. Allah Ta'ala mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau ta'dilu, ya, alfa syahrin misalnya, setara dengan 1000 bulan, jawabannya baru benar 1000. Tapi ini Allah katakan khairun, 1000 aja masih lebih baik malam Lailatul Qadar. Sehingga ini tentu yang menyebabkan, salah satu yang menyebabkan si sahabat yang terakhir meninggal ini kemudian malah masuk surga lebih dulu. Ya, ini diantara ya hal yang membuat kita harusnya menjadikan kita lebih semangat ya, untuk memanfaatkan Ramadan ini, karena boleh jadi kita tidak akan mendapatkan Ramadan
di tahun berikutnya. Ramadan pasti akan ada setiap tahun. Kitanya yang belum tentu ada, ya kan? Ya kan? Ramadan pasti ada terus, ya. Insya Allah sampai hari kiamat ada. Kitanya yang belum tentu ada. Maka ini semoga menjadi motivasi kita untuk bisa betul-betul memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, karena yang sudah saya siapkan adalah fikih Ramadan, maka tidak apa-apa ya kita bahas fikih Ramadan, karena ini juga bagian di antara persiapan Ramadan. Karena kalau kita tidak maksimal dalam menyiapkannya, sama saja kita menyia-nyiakan Ramadan juga. Mendapati Ramadan tapi menyia-nyiakan Ramadan, kan sayang. Maka kita akan bahas fikih Ramadan supaya lebih aplikatif, ya. Baik. Sekarang kita bulan apa ya? Sa'ban, ya. Sa'ban tanggal 27. Yakin? 27 ya, atau 28? 27 ya, 27, 28, 29. Berarti kira-kira Sa'ban 29 hari aja ya? Iya, tahu dari mana? Kalau 27 kalau di pertanggalan kayak 27. Ya, oke. Berarti kan puasanya kapan? Puasanya kapan? 23 kalau Ustaz di tanggal. 23 hari Kamis. Hari Kamis insya Allah ya, hari Kamis. Berarti kalau hari Kamis 1 Ramadan sekarang 27, 28, 29 ya. Sampai 29 aja berarti ya. Tahu dari mana 29? Sampai 29. Loh. Kan tadi katanya Ramadan Kamis. Ya. Baik. Jadi yang pertama kita bahas adalah penentuan Ramadan dulu ya. Penentuan bulan Ramadan. Baik. Bagaimana cara menentukan bulan Ramadan? Maka para ulama, para salaf kita bersepakat bahwa menentukan bulan Ramadan itu dengan hilal. Apa itu hilal? Nama orang. Hilal adalah bulan baru yang sangat tipis, yang nyaris tidak terlihat, saking tipisnya. Ya, bisa setipis rambut, saking tipisnya. Itu hilal namanya. Bulan sabit yang sangat tipis, yang menandai awal bulan itu namanya hilal. Karena bulan itu berubah-ubah ya, dari tipis membesar sampai purnama, kemudian mengecil lagi ya. Apa namanya? Wal qamara qaddarnahu manazil hatta apa namanya? Dan bulan itu kami tetapkan tempat-tempat peredarannya sampai dia kemudian kembali ke kembali seperti tandan yang tua, seperti bulan sabit lagi. Itu namanya hilal. Maka Ramadan dan bulan-bulan yang lain itu ditentukan dengan cara melihat hilal atau ru'yatul hilal. Ya. Dalilnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi." Berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal, ya, ketika melihat bulan baru. Nah, cuman masalahnya adalah ketika itu tidak bisa tidak bisa dilihat karena mendung atau yang lainnya, maka Nabi SAW ya, memberikan petunjuk dengan cara apa? Fa'in humma, kalau kemudian langit itu kemudian berawan atau terjadi mendung, maka genapkanlah 30 hari. Sehingga Sya'ban atau semua bulan ya, karena bulan Hijriah itu kan cuma ada 29 sama 30. Maka di setiap tanggal 29 itu selalu kita adakan ru'yatul hilal. Jadi ketika tanggal 29 dilihat ternyata dia enggak terlihat hilal, berarti jumlah bulannya otomatis 30. Tidak mungkin 31. Kalau 29 sudah terlihat, berarti jumlah bulan tersebut adalah 29. Gitu ya. Itu namanya ikmal, menggenapkan bulan Sya'ban. Ya. Itu caranya. Bagaimana dengan hisab? Hisab hanyalah sebagai alat bantu saja. Tahu hisab ya? Hisab itu perhitungan berdasarkan
pergerakan benda-benda langit. Jadi kalau kita sudah punya pola sendiri, kita sudah bisa menentukan kira-kira nanti posisi bulan di mana, posisi matahari di mana, kapan terjadi konjungsi. Konjungsi itu artinya apa ya? Ini astronomis banget soalnya. Konjungsi itu artinya nggak salah ya. Pokoknya hilal itu terlihat ketika konjungsi itu terjadi sebelum maghrib. Nah, baru kemudian nanti masuk bulan baru. Itu secara astronomis. Nah, kalau hisab itu hanya memperkirakan kapan terjadi konjungsi dan lain sebagainya. Namun, ya, Nabi SAW mensyariatkan untuk melihat. Karena Nabi dengan jelas mengatakan sumu li ru'yatihi. Puasalah karena melihatnya, sehingga segala macam perhitungan yang dilakukan oleh manusia itu hanya sebagai alat bantu dan bukan sebagai alat untuk memutuskan apakah kita masuk bulan baru ataukah tidak. Seperti waktu sholat. Apakah waktu sholat ditentukan dengan cara hisab? Jawabannya tidak. Nabi kemudian apakah mengajarkan sholat itu waktunya adalah jam 15.00? Tidak. Sholat asar adalah ketika bayangan seorang sama dengan panjang bayangannya sama dengan panjang benda tersebut. Misalnya, zuhur adalah ketika matahari itu zawal, tergelincir sehingga manusia itu mulai ada bayangannya, itu namanya zuhur. Semua fenomena alam itu kan yang kita jadikan patokan. Namun kemudian perkembangan ilmu pengetahuan menjadikan kita bisa menghitung kapan sih mulai zawal, kapan sih mulai benda itu sama dengan bayangannya, kapan sih mulai matahari itu tenggelam, kapan sih mulai fajar shortit itu terlihat. Itu kan semuanya kan hisab dari hitung-hitungan aja, ya. Tapi hukum masalah kita melihat fenomena alam. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wajib mengikuti pemerintah. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, as-sawmu yauma tasumun. Puasa adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Kalian semua. Tasumun itu kalau dalam bahasa Arab artinya kalian semua berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun, dan Idul Fitri adalah hari di mana kalian semua berbuka. Wal adha yauma tudhahun, dan Idul Adha adalah hari di mana kalian semua menyembelih. Berarti bagaimana supaya cara kita supaya bisa bareng? Dengan cara mengikuti komando satu orang, yaitu pemerintah kita, ya. Karena kalau cuma ormas tidak disepakati oleh semua orang. Kalau orang yang nggak ikut ormas itu nggak akan sepakat. Tapi yang harus, yang tunduk, ya, yang kemudian menguasai seluruh kaum muslimin, ya pemerintah. Jadi kita wajib mengikuti pemerintah. Baik, ini penentuan Ramadan. Ya, jadi nanti kita menunggu keputusan pemerintah tanggal 29 Sya'ban, nanti akan ada Ru'yatul Hilal. Ketika hilal terlihat, nanti saksi akan melaporkan kepada pemerintah, kemudian pemerintah akan menerima persetujuan tersebut dan mengumumkan masuknya bulan Ramadan. Dan bulan itu masuknya di waktu maghrib, ya. Atau Ramadan itu mulainya maghrib, ya, bukan pagi hari. Baik, itu penentuan Ramadan. Kemudian yang kedua tentang syarat wajib berpuasa. Siapa saja yang wajib berpuasa? Maka ada tiga syarat wajib berpuasa. Yang pertama, dia harus orang Islam, ya. Artinya ketika dia Islam, dia wajib puasa. Ketika dia kafir, dia tidak wajib berpuasa. Meskipun kalau dia tidak berpuasa, dia akan diazab karena dia tidak berpuasa. Paham nggak? Di dunia, ketika dia puasa, dia nggak sah puasanya. Tapi dia nanti di akhirat, ketika dihisab, itu akan termasuk, ya, kamu dosa karena nggak puasa. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mudaththir, Ma salakakum fi saqar.
Ketika dia ditanya apa yang menyebabkan kamu apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami tidak sholat. Ini pertanyaan kepada orang kafir. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Mereka mengatakan dulu kami tidak sholat. Padahal kalau dia sholat juga nggak sah. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya amal-amal yang sebenarnya disyariatkan seperti sholat dan puasa dan lain-lain itu juga sebenarnya wajib bagi orang kafir. Ya, wajib di sini bukan berarti kemudian di dunia. Ya. Namun dia akan diminta pertanggungjawaban karena tidak melakukan semua kewajiban tersebut. Ya, itu maksudnya. Dan itu Islam. Yang kedua berakal. Artinya orang yang gila, ya, itu tidak wajib berpuasa. Kemudian baligh, apa arti baligh? Orang yang telah mencapai usia dewasa. Ya, dewasa di sini maksudnya adalah bagi laki-laki, yaitu dia mimpi basah, bagi wanita dia telah mengalami menstruasi. Ya. Anak kecil tidak wajib berpuasa. Kemudian di antara syarat wajib menunaikan puasa. Syarat wajib menunaikan puasa. Jadi ada syarat wajibnya berpuasa, ya. Kemudian ada syarat wajib menunaikan puasa. Ini bedanya adalah ini adalah syarat yang sifatnya temporal. Kalau ini kan syarat yang sifatnya melekat, ya, seorang muslim berakal balik. Kalau sekarang kondisi di mana seorang itu wajib menunaikan puasa. Yang pertama adalah dia sehat. Ketika dia sehat maka dia wajib menunaikan puasa. Ketika sakit maka tidak wajib. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang safar di antara kamu dan juga sakit, maka dia mengganti di hari-hari yang dia tinggalkan. Berarti sakit itu membolehkan untuk tidak berpuasa dan sehat mewajibkan untuk berpuasa. Yang kedua, dia adalah seorang yang mukim. Apa arti mukim? Mukim artinya seorang itu tinggal di satu tempat lebih dari 4 hari. Lebih dari 4 hari maka dia disebut mukim dan wajib berpuasa. Adapun ketika dia hanya singgah saja selama 2 hari atau 3 hari, maka dia termasuk kategori safar yang tidak wajib berpuasa. Jadi safar itu bukan hanya perjalanannya, ya, singgah pun sampai nginep itu punya waktu sampai 3 hari. Kalau mazhab Hambali setahu saya 4 hari. Nanti boleh dicek ke Manhajus Salikin, ya. Nanti silakan tanyakan ke Ustaz Fahmi kalau Hambali berapa. Setahu saya 4. Maka 4 hari, lebih dari 4 hari itu mukim, maka dia wajib berpuasa. Kalau kurang dari 3 hari, kurang dari 4 hari, maka dia boleh tidak berpuasa karena dia seorang musafir, ya. Dan seperti apa yang disebut safar? Apakah saya pergi ke Bantul termasuk safar? Jawabannya tidak. Safar itu adalah ketika seorang itu keluar dari kotanya di luar kebiasaan. Itu kata apa? Patokan safar. Menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga yang lainnya, bahwa definisi safar atau patokan safar adalah ketika seorang itu keluar dari kota tempat tinggalnya di luar kebiasaannya. Kalau masih di kebiasaannya berarti bukan safar. Contoh, orang laju dari Muntilan ke Jogja setiap hari, safar bukan? Bukan, karena itu kebiasaannya, ya. Tapi ketika ada setempat mengatakan bahwa seseorang itu keluar kota, ya, maka itu termasuk safar. Contoh, kalau saya tinggal di Jogja dan saya nggak pernah ke Semarang, bukan kebiasaan saya ke Semarang, kemudian dan orang-orang juga ada setempat mengatakan kalau kita udah ke Semarang itu berarti udah pergi jauh, maka itu termasuk safar. Maka biasanya safar itu kurang lebih kalau di urfnya atau di adatnya orang sini itu sekitar perjalanan lebih dari 3 jam. Itu sudah kategori safar, ya. Jarang ada orang yang kemudian kesehari-hari PP 6 jam gitu. Jarang sekali, hampir tidak ada. Maka perjalanan di atas 3 jam dengan kendaraan itu biasanya sudah dianggap sebagai
zakat. Dan tidak wajib puasa. Kemudian yang ketiga, syarat wajibnya adalah suci, yaitu dalam kondisi tidak haid bagi wanita. Ya, tidak haid maka dia wajib puasa. Tapi ini kalau dikumpulkan maka menjadi 6 ya, syarat wajib berpuasa. Bedanya apa? Yang 3 pertama adalah syarat wajib dari sisi zat dirinya, ya, dia seorang Islam berakal balik. Yang 3 terakhir adalah kondisi, yang kadang seorang itu bisa berubah sewaktu-waktu, ya kan? Dia sehat, kadang sakit, ya. Dia kadang mukim, kadang safar, dia kadang suci, kadang haid. Ya. Baik. Kemudian kita masuk kepada syarat sah puasa. Ya, syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama adalah suci dari haid dan nifas. Maka setiap wanita yang belum suci dari haid dan nifasnya, maka puasanya tidak sah. Puasa wanita haid tidak sah, meskipun dia puasa dari pagi sampai petang tetap tidak sah, karena syaratnya adalah suci. Yang kedua, harus berniat. Ini merupakan syarat sah puasa. Kenapa bukan rukun? Kenapa bukan rukun? Apa bedanya rukun sama syarat? Ada yang tahu? Rukun adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Syarat itu di luar dari ibadah. Sekarang wudu itu syarat atau rukun sholat? Wudu. Wudu apa? Syarat atau rukun? Syarat. Kenapa? Di luar sholat, di luar ibadah sholat itu sendiri. Tapi kalau nggak ada wudu, sholatnya tetap nggak sah. Cuman yang membedakan apa? Kalau rukun itu adalah bagian dari ibadah tersebut, kalau syarat di luar ibadah tersebut. Nah, niat itu adalah syarat sah puasa. Berarti dia dilakukan sebelum puasa itu sendiri. Ya, maka tidak sah niat yang dilakukan ketika sudah masuk fajar. Kenapa? Sudah masuk fajar itu sudah mulai puasa. Maka tidak sah puasa seorang yang niatnya itu telat. Misalnya, apakah ada seperti itu? Ada. Contoh, saya dalam kondisi musafir. Contohnya ya. Kemudian pas di pagi-pagi itu saya belum makan, belum makan apa-apa nih, masih bisa puasa lah gitu ya. Di bulan Ramadan. Saya pas subuh itu belum meniatkan puasa. Tapi ketika saya pikir-pikir, saya mau puasa aja deh. Ketika waktu duha saya berniat puasa, tidak sah puasanya. Ya. Hari itu sudah dihitung dia batal puasanya. Sehingga kalau mau puasa besok, ya, karena niatnya harus sebelum fajar. Paham ya? Baik. Jadi niatnya sebelum fajar subuh. Jadi boleh malamnya, boleh jauh-jauh hari juga boleh. Yang penting jangan sudah masuk fajar baru niat, itu tidak boleh. Pertanyaannya, apakah niat itu harus setiap malam ataukah boleh dirapel di awal Ramadan? Jawabannya boleh dirapel. Jadi seorang yang meniatkan puasa di awal Ramadan untuk seluruh Ramadan 1 bulan, maka itu hukumnya boleh. Sehingga apa? Konsekuensinya apa? Kalau misalnya nih ya, habis isya ngantuk berat, tidur, bangun subuh, ya, maka apakah kemudian dia dianggap belum berniat? Sudah. Kenapa? Karena sudah berniat untuk seluruh hari-hari. Jadi nggak masalah. Malamnya dia nggak berniat besoknya puasa pun, dia sudah berniat mau puasa sebulan. Ya. Tapi kalau misalnya orang itu di tengah-tengah dia kemudian safar misalnya, maka lain cerita. Dia harus perbarui niatnya. Untuk mulai niat lagi tidak menggunakan niat yang awal. Kemudian apakah niat ini dilafalkan? Ada lafal niatnya? Ada nggak? Nggak ada. Tidak ada riwayat dari Nabi SAW tentang lafal niat puasa, nggak ada. Nggak ada nawaitu shoma ghadin, nggak ada. Maka niat itu cukup di hati. Bahkan seorang itu dengan dia sahur itu sudah menunjukkan dia berniat puasa. Oh nggak sahur aja tetap
selama sudah punya niat puasa itu sudah dianggap puasa. Jadi tidak perlu ada melafalkan niat. Itu syarat sah puasa dua ya, apa tadi? Suci dan harus berniat sebelum subuh. Nah sekarang rukun. Kalau rukun berarti bagian dari ibadah tersebut. Kalau rukun sholat kan dimulai dari apa? Takbiratul ihram ya, sampai salam. Ya. Nah kalau puasa apa? Rukun adalah menahan diri atau imsak dari segala macam pembatal puasa, mulai dari terbit fajar sampai maghrib. Jadi patokannya fajar bukan adzan, perhatikan. Patokannya adalah terbit fajar. Ya, karena dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya. Jadi makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang hitam dan benang putih, yaitu apa? Fajar. Jadi patokannya fajar. Fajar itu apa sih? Kalau kita lihat di timur dalam kondisi gelap, tidak ada lampu-lampu, kemudian ada cahaya yang awalnya itu memanjang ke atas, mulai dia horizontal, ada garis horizontal, maka itulah fajar yang dimaksud. Fajar namanya fajar sotik. Ada namanya fajar sotik. Kalau ada, ya betul banget ya. Itu namanya fajar sotik. Jadi cahaya yang sudah horizontal di ufuk timur. Itu adalah tanda masuknya waktu subuh. Ya, namanya fajar sotik. Inilah yang kemudian jadi patokan. Kenapa saya bedakan dengan adzan? Karena adzan yang ada itu belum tentu ngepasi fajar. Coba perhatikan. Kalau kita lihat di jadwal ya, jadwal Kemenang misalnya. Di sini ada tulisan misalnya teman-teman ini, contoh ya, subuh Jogja. Di sini ada kata-kata based on Kemenang Jakarta Pusat. Berdasarkan Kemenang Jakarta Pusat. Berarti ini metode kalkulasi hisab. Kemenang itu menggunakan standar 20 derajat di bawah ufuk, itu fajar. Itu hisab ya. Jadi kalau 20 derajat itu berarti tanda masuknya fajar. Kalau ini ada Muslim World League, ada Liga Muslim Dunia, itu mungkin beda lagi. Ada Mesir ya. Ada kemudian juga ISNA, Islamic Society of North America. Ada Universitas Islam Karachi, ada Ummul Qura. Itu beda-beda. Ada yang 20, ada yang 18, ada yang 17, ada yang 16. Itu akan beda waktu subuh. Nah, mana yang benar? Wallahu ta'ala. Kalau saya berpendapat ya, minimal 18 ke bawah. Artinya 18, 16, 18, 17, 18 dan seterusnya. Kenapa? Kalau 20 itu masih terlalu gelap. Namun kita hargai orang yang kemudian berpendapat seperti Kemenang ya, 20 derajat. Artinya ketika Kemenang adzan, kalau sini adzan berdasarkan Kemenang, itu belum tentu sudah masuk fajar. Paham ya? Jadi yang jadi patokan adalah fajar. Nanti akan terasa kalau ada yang naik gunung atau ke tengah laut, itu kan gelap banget ya. Nah itu baru bisa melihat fajar. Nanti patokannya itu bukan pakai jam. Baik, itu rukun ya. Rukun menahan diri dari makan dan minum, pembatal puasa dari fajar sampai maghrib. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah dalam berpuasa. Ya, kalau sholat kan ada syarat, rukun, wajib dan sunnah. Sholat kan ya. Kalau puasa nggak ada wajibnya. Habis rukun langsung sunnah-sunnah dalam berpuasa. Sunnah dalam berpuasa yang pertama yaitu mengakhirkan sahur. Apa maksud mengakhirkan? Mepet ke waktu subuh. Itu maksud dari mengakhirkan. Nah, dan ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, lupa saya di sini. Yang membedakan, tasahharu. Saya lupa di sini. Nanti saya nyontek ini. Ini saya catatan biasa ya, nggak ada ini.
Saya membuat poin-poin yang mau saya sampaikan, cuma ini ada yang lupa. Baik, yang pertama akhirkan sahur, ya, yaitu mendekati waktu subuh. Ya. Berapa jaraknya terserah, tidak ada patokan berapa lama waktu antara selesai sahur dengan fajar, selama tidak kemudian sampai melanggar fajar. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan imsak? Apa yang dicantumkan di jadwal-jadwal itu kan ada ya, namanya sebelum subuh ada namanya jadwal imsak. Apa yang dimaksud dengan imsak di situ? Imsak adalah waktu untuk sekedar warning atau peringatan, tapi dia bukan waktu untuk menahan diri dari makan dan minum. Dan ini termasuk kesalahan dalam penamaan. Ya. Salah menamai, ya, artinya kalau imsak itu artinya udah menahan diri, namanya imsak itu menahan diri. Nah, kalau ada jadwal imsak itu jangan dipakai untuk dasar kita berhenti makan minum, tapi jadikanlah itu sebagai warning. Wih, tinggal 10 menit lagi, saya harus lebih cepat merebus minyak. Anak-anak kos ya, atau yang lain-lain. Saya harus mulai minum makan kurma nih misalnya. Itu sebagai penanda saja. Imsak bukan fajar. Fajar beda dengan imsak. Imsak waktu yang dibuat oleh manusia sekedar untuk berhati-hati, namun jangan sampai kita malah berhenti ketika imsak. Kenapa nggak boleh malah berhenti? Karena berarti kita mengada-adakan syariat baru. Allah menyuruh kita untuk berhenti sebelum ketika fajar, malah sebelum fajar sudah mengharuskan diri untuk berhenti, mewajibkan diri untuk berhenti. Ini nggak boleh malahan, nggak boleh. Jadi seolah-olah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah masih menghalalkan sebelum fajar, masih Allah halalkan. Kok malah mengharamkan dirinya untuk makan? Nggak boleh. Jadi jadikanlah imsak sebagai warning ya. Nah, yang kedua sunnah dalam berpuasa adalah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka berarti begitu azan maghrib langsung buka, tidak perlu ditunda-tunda. Nabi SAW mengatakan, ya, la tazalu hadhil ummah ala khairin ma'ajjalul fitr. Umat ini akan selalu dalam kebaikan kalau mereka menyegerakan berbuka. Tahu istilah takjil? Tahu. Ya, itu dari kata ajjalu. Ajjala yu'ajjilu ta'jil, yang artinya menyegerakan. Makanya kalau ada takjil itu memang untuk supaya langsung, ya, kurma atau air atau semisalnya, ya. Itu sunnahnya dan tidak dianjurkan untuk kemudian mengakhirkan buka. Pertanyaannya, kalau kita sedang dalam kondisi tidak punya sesuatu untuk berbuka, atau kita dalam kondisi yang tidak bisa untuk berhenti berbuka. Misalnya kita naik bis, lupa nggak bawa minum, nggak bawa kurma, nggak bawa apapun, nggak ada yang jualan di bis, ya. Nggak ada yang bisa diminta minum, gitu. Dan kita ingin menerapkan ini, maka buka itu bisa dengan makanan, bisa dengan niat. Ya, jadi dengan kita berniat berbuka itu sudah berbuka. Ya, kalau memang tidak ada sesuatu yang untuk dimakan. Bahkan mau membatalkan puasa pun dengan niat pun bisa, ya, tanpa harus makan. Contoh di siang hari capek, lelah misalnya, terus saya mau batal puasa aja lah, saya sudah berniat batal puasa. Batal puasanya walaupun belum makan, ya. Walaupun sampai sore, ternyata nggak ada makanan nih, tanggung, telat ente sudah berniat batal puasanya gitu ya. Jadi niat itu punya peran penting, ya. Kalau dia niat membatalkan, batal puasanya walaupun tidak sempat makan. Baik, sunnah yang ketiga yaitu berbuka dengan kurma. Dan kurmanya ada dua jenis. Ada rutab, ada tamer. Ya, rutab itu artinya apa? Kurma basah, kurma yang buah yang masih baru dari pohon, baru matang, baru lembek-lembeknya itu banyak airnya, itu namanya rutab. Nah, itu yang paling utama untuk berbuka, karena Nabi SAW ketika berbuka maka beliau berbuka dengan rutobat, dengan rutab-rutab.
Kalau beliau tidak menemukan rutab, maka baru beliau berbuka dengan tamar, yaitu kurma kering. Kurma-kurma yang sudah diawetkan, ya, bukan diawetkan, sudah ya kering, yang dijual di banyak tempat, yang dijual di supermarket, di mana-mana itu kan tamar namanya. Kurma yang sudah kering. Itu yang kedua, alternatif kedua setelah rutab. Kalau tidak ada rutab, tidak ada tamar, maka dengan air. Berarti kalau ada yang bilang berbukalah dengan yang manis, tidak tepat. Karena yang lebih tepat kurma, rutab, kemudian tamar, baru kemudian air. Tidak kemudian dengan cola, dengan sirup, dengan alasan manis. Tidak ada sunnahnya berbuka dengan yang manis. Ya. Cuma ada 3 ya, rutab, tamar, ataupun air. Kemudian yang keempat disunahkan untuk berdoa ketika berbuka puasa. Ada 2 jenis doa yang bisa kita panjatkan ketika berbuka puasa. Yang pertama, doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Zahabal dhama'u wa btallatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Ini doa yang lebih sahih ya untuk dibaca. Artinya apa? Telah basah urat-urat, telah hilang haus, telah basah urat-urat, dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Ya. Kemudian yang kedua adalah doa yang bebas. Kenapa? Dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu da'wat mustajabat. Ada 3 jenis doa yang mustajab. Yang pertama apa? Da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar. Yang kedua, da'watus shaim hina yuftir, doanya orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Dan yang ketiga, da'watul walid ala waladihi, yaitu doa kejelekan orang tua kepada anaknya yang durhaka. Ini 3 doa yang mustajab. Salah satunya apa tadi? Doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Jadi manfaatkan waktu berbuka untuk berdoa apapun yang kita inginkan. Bebas. Ya Allah, mudahkanlah saya mengerjakan UTS, ya Allah. Ya amin. Ya, berikanlah saya IP yang bagus. Apapun itu. Karena nanti kan pas UTS nih. Maka nanti silakan manfaatkan untuk berdoa, karena itu doa yang mustajab. Tapi di antara sunnah yang lain adalah memberi makan orang untuk berbuka puasa. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu mithla ajri. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang dia beri makan min ghairi ayyan qusahu, tanpa mengurangi pahala orang yang dia beri tanpa mengurangi pahala orang yang dia beri makan tadi. Artinya pahala dilipat gandakan. Orang yang sudah dapat pahala, kemudian pahala dikopi ke yang memberikan makan. Ya. Ini luar biasa. Makanya kalau kita punya rezeki, ya, bisa dengan mengundang teman makan, makan bareng. Ya, makan bareng. Nanti kita yang bayar. Atau kita punya stok kurma, kita bungkusin kecil-kecil, kita bagikan. Nanti kamu buka pakai ini ya. Itu juga bisa dianggap memberi makan orang berbuka. Atau kita bisa juga kalau ada bukaan donasi, buka bersama, kita menyumbang, itu juga termasuk memberi makan orang yang berbuka. Baik. Yang keenam adalah memperbanyak sedekah. Ya, di antara sunnah ketika puasa itu memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, karena Nabi SAW ajwadan nas. Nabi SAW itu adalah manusia paling dermawan di dunia. Wa kana ajwadu mimma yakunu fi Ramadan. Dan dia, Rasulullah itu di Ramadan lebih dermawan lagi daripada hari-hari biasanya. Hari biasa sudah paling dermawan, Ramadan lebih dermawan lagi. Artinya apa? Murah dalam memberi, menyumbang harta, menyedekahkan harta. Nah, kalau kita mau meniru Nabi SAW, maka perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan. Ya, ini beberapa sunnah dalam berpuasa. Baik.
Kemudian yang selanjutnya pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa ada dua jenis pembatal. Ya, yang pertama pembatal ibadah puasa, yang kedua pembatal pahala puasa. Apa bedanya? Yang satu puasanya sah, tapi nggak dapat pahala. Yang satu puasanya betul-betul tidak sah dan harus mengulang. Jadi sah itu kan terkait dengan ibadah itu perlu diulang lagi atau enggak. Itu namanya sah atau tidak sah. Ya. Tapi kadang-kadang ada ibadah yang sah namun tidak mendapatkan pahala. Ya. Ya. Maka kita akan bahas dulu pembatal pahala dulu ya. Pembatal pahala puasa. Itu ada yang adalah yaitu kata-kata atau berkata-kata yang sia-sia atau qauluzur. Yang dimaksud dengan qauluzur adalah dosa-dosa lisan. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qaulazur falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan sia-sia, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan atau meninggalkan minum. Allah tidak butuh. Silakan mau lapar-lapar silakan, Allah tidak akan kasih pahala. Yang dimaksud dengan qaulazur adalah yang pertama dusta. Dusta itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya dusta, kadzib. Ya. Contoh, misalnya seorang mengatakan dalam ketika bercanda kan banyak ya. Kalau kita lihat di TV itu kan banyak orang yang dia berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Buka puasa jirni, padahal enggak sebenarnya gitu. Atau yang lainnya lah ya. Ungkapan-ungkapan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataannya, maka ini termasuk dusta walaupun bercanda. Ya, jadi dusta jangan hanya diartikan kemudian untuk hal yang serius, namun juga dalam masalah bercanda juga tidak boleh dusta. Ya. Kemudian berkata-kata kotor, ya, mengumpat dan lain sebagainya. Ya. Termasuk juga ghibah, menggibah orang, membicarakan kejelekan orang, membicarakan kejelekan tokoh tertentu. Ya. Ini termasuk pengurang pahala puasa. Ya. Padahal ghibah sendiri termasuk bentuk berbuka. Kenapa? Karena dianggap seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Ayyuhibbu ahadukum ayyakulalah akhihi maitan, maka itu. Kalau ghibah itu Allah sebut ke dalam Al-Quran, sukakah kamu memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Maka itu tentu kamu tuh gak suka, kamu jijik. Ya. Maka kita itu sudah menahan diri dari yang halal-halal, nasi gak kita makan, teh gak kita minum, ya, kerupuk gak kita muntal, bahasa mahasiswa ya, kerupuk gak kita makan. Ternyata yang kita makan malah daging bangkai saudara. Maka jangan sampai kita menahan diri dari yang halal, ternyata malah kita makan yang haram. Naudzubillah. Itu diantara yang mengurangi atau membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, dia tidak perlu mengulang, tapi tidak ada pahalanya. Kemudian selanjutnya yaitu pembatal puasa. Ya, pembatal ini maghrib jam berapa? Maghrib jam 17.49 ya, masih ada waktu lumayan. Baik, pembatal puasa ini sampai maghrib kan? Atau sampai sebelum maghrib? Ya, biar ada wudu dan lain-lain ya. Pembatal puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Ya, perhatikan harus ditambahi dengan sengajanya. Kenapa? Karena kalau nggak sengaja boleh. Jadi artinya dia tahu, dia sadar ini puasa tapi saya makan. Nah, ini adalah batal puasanya atau minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Apa maksudnya? Yaitu dengan cara dia memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya sehingga mengeluarkan makanan yang ada di perutnya. Ini namanya muntah dengan sengaja dan ini membatalkan puasa. Kalau muntah nggak sengaja boleh. Misalnya mual naik bis, tergoncang-goncang kemudian muntah, tidak masalah, tidak batal. Tapi yang batal adalah yang sengaja. Yang ketiga, haid dan nifas. Ya, pada siapa yang haid di tengah-tengah puasa, dia auto batal. Ya,
dia otomatis batal. Kemudian yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, tidak batal. Misalnya, ya siang hari tidur, mimpi basah, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau dia onani, maka batal puasanya menurut pendapat jumhur ulama. Kemudian yang kelima yaitu jima. Ini tidak relevan saya sampaikan kepada para mahasiswa ya, kecuali sudah menikah. Tapi kita sebagai bentuk ilmu saya jelaskan ya, jima atau berhubungan suami istri ini bukan sekadar membatalkan puasa, tapi termasuk dosa besar ya, yang mana dia punya satu hukuman khusus. Kalau yang lain nggak ada, ya cukup batal nanti diganti. Kalau jima ini ada hukuman khususnya, yaitu apa? Membayar kafaroh. Membayar kafaroh bagi yang jima, suami istri yang jima itu adalah dia harus membebaskan budak. Dan budak sekarang sudah nggak ada. Maka ketika membebaskan budak tidak bisa, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus. 2 bulan berturut-turut tanpa putus. Ini kafarotnya. Cuma membatalkan sekali karena jima, hukumannya 2 bulan puasa tanpa berhenti. Kalau tidak mampu, tidak sanggup, maka memberi makan 60 orang miskin ya. Sebanyak masing-masing 1 mud makan. 1 mud itu segini ya, 1 mud itu 2 genggaman tangan dijadikan 1, kasih beras, ini 1 mud. 1 mud makan. Ini hukuman bagi orang yang berjima di bulan Ramadan, di tengah hari bulan Ramadan. Kalau di malam hari boleh nggak? Boleh. Tapi ya lagi-lagi nggak relevan ya. Saya tahu. Nah yang keenam yaitu menghisap sesuatu yang mempunyai unsur padatan, mempunyai unsur apa ya namanya? Atau mempunyai materi, membawa sesuatu yang punya materi. Contohnya membawa bukhur. Bukhur itu asap, dan asap itu ada materinya, ada karbon kecil-kecilnya ya. Itu kalau dihisap membatalkan puasa. Sengaja ya, bukhur. Kan tahu bukhur ya, bukhur kan? Dupa. Nah dupa kan ada wangi-wanginya yang bentuknya dupa kan. Yang ini adalah merokok. Merokok juga membatalkan puasa. Kenapa? Mengandung zat padat. Asap itu zat padat. Nah beda kalau mencium bau parfum, misalnya parfum kan bau ya, ini tidak ada partikel tertentu sehingga tidak masalah. Yang bermasalah adalah menghirup sesuatu yang berasap seperti bukhur atau rokok, maka itu membatalkan puasa. Tapi itu beberapa pembatal puasa yang umum ya. Namun ada juga beberapa pembatal kontemporer ya. Contohnya misalnya diinfus dengan infus makanan. Diinfus dengan infus makanan ini membatalkan puasa. Misalnya ada seorang yang lemah ya, kemudian dia diinfus di rumah sakit misalnya. Infusnya adalah infus makanan yang berfungsi sebagai makanan, maka statusnya adalah dia seperti orang yang makan dan minum. Ada pun infus yang berupa obat, maka walau ta'ala alam ini tetap sah puasanya karena tidak berfungsi sebagai pemberi makanan. Misalnya, tapi kalau infus itu pasti makanan sih ya, suntikan itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Dia bukan sebagai makanan. Bahkan sebagian suntikan itu membuat lapar. Contohnya vaksin COVID. Sering ya, orang diwajibkan langsung lapar ya. Saya juga begitu. Jadi jelas-jelas itu bukan makanan ya. Baik, itu beberapa pembatal puasa. Yang terakhir adalah rukhsah dalam puasa ya, supaya kita imbang. Ini membatalkan, ini boleh ya, atau rukhsah ya. Rukhsah berpuasa
Yang pertama atau hal yang dibolehkan dalam puasa, yang pertama makan dan minum dalam kondisi lupa ya, atau tidak sengaja. Maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Maka Nabi mengatakan ya, siapa yang makan dan minum dalam kondisi lupa, maka ketika itu Allah sedang memberi dia makan dan minum, rezeki. Pertanyaannya, boleh nggak seorang itu ngebol sesuatu supaya lupa? Jawabannya tidak. Berarti sudah sengaja namanya itu ya. Sudah sengaja. Tidak boleh. Lupa di sini harus alamiah, tidak dibuat. Ya. Atau nggak sengaja ya. Tiba-tiba misalnya ngorok, terus ada orang melempar apa, masuk. Itu juga tidak. Ya ini kebetulan yang jarang kan bisa jadi terjadi ya. Ya, jadi terjadi. Atau kayak apa ada sisa makanan nggak sengaja benar masuk, maka tidak masalah karena nggak ada kesengajaan. Tapi kalau kemudian ada sisa makanan terus dimainin terus nah ini sengaja namanya ya. Yang nggak sengaja itu kalau dia itu ludah nggak membatalkan puasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan mengumpulkan ludah untuk ditelan juga tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kemudian di dalam ludah itu ada makanan, dia nggak sengaja, tidak masalah. Kalau dia tahu ada makanan, dia telan, itu yang membatalkan puasa. Baik, terkait dengan lupa makan. Yang kedua, dibolehkan untuk mengakhirkan mandi junub setelah subuh. Jadi bukan syarat sahnya puasa itu dalam kondisi suci. Itu hanya syarat untuk sholat. Untuk puasa tidak harus masuk subuh dalam kondisi suci. Maka siapapun yang misalnya mimpi basah misalnya ya, kalau kan antum kan nggak mungkin ya di usia sekarang junub karena yang lain. Selain mimpi basah ya. Misalnya mimpi basah kemudian subuh ternyata, atau waktunya cuma cukup buat sahur. Kalau saya mandi nggak cukup, nggak sempat sahur, maka sahur dulu, subuh baru mandi. Karena apa? Bukan merupakan syarat memasuki subuh harus dalam kondisi suci. Dan yang ketiga, adalah rukhsah dalam berpuasa adalah mandi agar seger. Sengaja memang panas kemudian mandi, dengan mandi itu kita seger, maka hukumnya boleh. Atau sekedar menuangkan air di kepala supaya seger juga boleh, asalkan jangan pas disiram. Nah, itu bukan menyiram air ya, itu namanya minum air. Itu tidak boleh. Tapi untuk sekedar menyiramkan air boleh. Kemudian dibolehkan makan dibolehkan makan ketika adzan, jika dia yakin bahwa itu belum masuk fajar. Karena patokannya tadi apa? Fajar bukan adzan. Kadang adzan itu berbeda dengan waktu fajar yang sebenarnya. Maka jika dia yakin ini belum masuk waktunya, maka masih boleh dia makan, menghabiskan makanannya. Tapi kalau dia yakin adzan itu bertepatan dengan waktu fajar, maka haram baginya untuk makan. Ini kondisi-kondisi tertentu. Contohnya misalnya kita di gunung. Di gunung itu sepi, tidak ada lampu. Kita bisa melihat fajar dengan jelas. Di puncak gunung itu kelihatan tuh, karena nggak ada distorsi udara, nggak ada distorsi cahaya. Kemudian kita masih melihat fajarnya masih fajar kan, belum fajar shoti. Kok sudah adzan? Maka kita boleh, walaupun dia adzan, kita lihat sendiri fajarnya belum muncul, maka boleh untuk tetap makan. Tapi kondisi yang jarang, Yang kelima yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa adalah orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Maka bagi orang-orang seperti ini, maka dia membayar fidyah. Fidyahnya apa tadi? Memberi makan setiap satu hari yang ditinggalkan satu orang miskin. Jadi dia boleh mengundang orang, boleh
memberikan nasi bungkus diberikan juga boleh, memberikan mentahan juga boleh, beras mentahan juga boleh. Yang penting bentuknya makanan bukan uang ya. Kalau bisa makanan supaya betul-betul disebut sebagai memberi makan satu mut. Itu orang tua yang tidak bisa lagi, tidak mampu lagi berpuasa, dan disamakan dengan orang tua yang semacam itulah orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhan. Jadi kalau sakit kemudian, kan orang sakit itu kan kalau sembuh dia mengganti puasanya. Kalau dia memang nggak diharapkan kesembuhannya, maka dia membayar fidyah. Ya. Dan ternyata dalam membayar fidyah, ya, adalah membayar fidyah hanya bisa dilakukan setelah hari tersebut ditinggalkan, bukan sebelum. Paham? Misalnya saya orang tua yang udah nggak bisa puasa lagi. Apakah boleh saya membayar fidyah di awal bulan untuk 30 hari ke depan? Jawabannya tidak boleh. Pilihannya hanyalah di hari pertama sudah mulai masuk fajar dia nggak puasa, nah itu bisa dia kasih makan untuk buka orang miskin yang puasa misalnya. Silahkan kasih. Ya. Asalkan sudah masuk puasa yang dia tinggalkan. Atau setelahnya, misalnya sudah 30 hari saya nggak puasa, baru dirapel 30, ngundang 30 orang miskin, kasih makan semua, itu juga boleh. Ya nggak boleh apa tadi? Di awal Ramadan. Itu membayar fidyah. Nah, yang satu lagi yaitu wanita hamil dan menyusui. Dan ini bukan mutlak. Ya, tidak setiap wanita hamil kemudian harus atau perlu untuk meninggalkan puasa. Kalau dia mau puasa bagus. Namun kalau dia mengkhawatirkan janinnya, begitu mulai ibu menyusui, kalau dia puasa nggak keluar susunya, maka boleh dia meninggalkan puasa. Gantinya apa? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan cukup diqadha, ada yang mengatakan cukup dibayar fidyah, ada yang mengatakan fidyah dan juga qadha sekaligus. Pendapat yang saya pilih adalah qadha. Ya. Hukum asalnya dia mengqadha puasanya dan tidak membayar fidyah kecuali jika dalam rentang setahun itu dia memang sama sekali tidak bisa bayar, maka baru dia menggantikan dengan fidyah. Karena namanya hamil nggak puasa, melahirkan, menyusui langsung nggak puasa terus sampai setahun, ya, maka dia membayar fidyah. Wallahu ta'ala alam. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga ini tetap relevan dengan topik kita. Ya. Semoga juga bermanfaat bagi teman-teman agar bisa menjadi bekal memasuki bulan Ramadan. Ya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustaz Istiqjan Nabi Hafizahullah Ta'ala atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga ilmu-ilmu yang telah disampaikan dapat kita terapkan dan kita aplikasikan selama bulan Ramadan berlangsung. Di antara dari motivasi hingga ilmu-ilmu terapan yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kami beritahu pada para jamaah bahwasannya akan disediakan makan bersama, waktunya dapat tetap berada di tempat, dan bagi para panitia kajian untuk beres-beres terlebih dahulu. Mungkin itu saja, kita tutup majelis ilmu pada sore hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.